Wanita Cina, yang mempunyai bodi yang pas, untuk dipandang, serta kulitnya yang putih mulus, serta bermata sipit, membuat kaum Adam sulit berkedip, jika memandangnya. Di negara Cina, panjenengan akan disuguhkan dengan hidangan laba-laba goreng, serta fakta-fakta menarik dan unik, yang tentunya belum banyak diketahui. Tetap ikuti video kami, agar panjenengan tidak ketinggalan informasi seputar negara Cina. Jika panjenengan berkenan, monggo, subscribe channel ini, dan berikan komentar kalian. Oke, langsung saja, kita mulai. Republik Rakyat Tiongkok, atau secara umum disebut sebagai Tiongkok, maupun China, adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur, yang beribu kota di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, dan luas daratan 9,59 juta kilometer persegi, menjadikannya negara ketiga terbesar di dunia. Arti nama Tiongkok. Nama Tiongkok dapat memiliki beberapa makna yang penting untuk dibedakan supaya menghindari keambiguan. Sumbernya adalah dari bahasa Hokkien, Tiongkok, yang bermakna negara tengah, dan juga merupakan nama endonim dari negara yang menguasai Tiongkok daratan. Bahasa Tionghoa dituturkan dalam bentuk standarnya. Mandarin adalah bahasa resmi Tiongkok dan Taiwan, salah satu dari 4 bahasa resmi Singapura, dan salah satu dari 6 bahasa resmi PBB. Menurut kriteria klasifikasi negara Bank Dunia, Indeks Pembangunan Manusia, dan yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, pendapatan per kapita China berada tepat di bawah negara-negara paling maju. Xiheyuan merupakan rumah tradisional Cina, yang sering dijumpai di timur dan selatan, terutama di Beijing, Cina Utara. Tinggal di ruko, dapat sekaligus menjadi tempat berdagang dan salah satu investasi properti. Uang pun dapat disisihkan agar di kemudian hari dapat membeli rumah daripada mengontrak. Demikian penjelasan kenapa orang Tionghoa lebih senang tinggal di ruko daripada mengontrak rumah. Orang-orang Tionghoa pada umumnya mempunyai sifat dan sikap yang terbuka dan terang-terangan, ramah dan bersahabat, dan bergairah berusaha dan rajin serta tekun bekerja. Di samping itu, mereka mempunyai keyakinan akan diri sendiri, gemar kehormatan serta prestasi. Sebagai seorang yang pekerja keras, gigih dan ulet, orang Tionghoa juga dikenal dengan kebijaksanaannya. Pun, mereka tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, lebih jauh dari itu mereka juga memikirkan bagaimana kesuksesan yang mereka raih saat ini juga bisa dirasakan pada anak cucunya nanti. Sifat orang Cina yang selalu bekerja keras merupakan sifat yang telah diturunkan secara turun-temurun dari leluhur mereka. Dulu orang Cina mencari penghidupan dari agrikultur atau pertanian, di mana mereka harus bekerja keras untuk menanam tanaman agar bisa makan. China memang terkenal dengan sejarah dan pemandangan alamnya yang mendalam. Banyak wisatawan yang tertarik untuk melakukan perjalanan menjelajahi sejarah Tiongkok, sementara yang lain lebih suka menikmati pemandangan alam. Alasan mengapa banyak orang Cina yang buka toko dikarenakan memiliki ilmu berdagang sejak dahulu. Hal ini merupakan turun-temurun diberikan oleh keluarganya hingga sampai anak, cucu dan cicit. Selain itu kebanyakan orang Tionghoa pergi ke negara lain adalah pekerja keras. Secara demografi, sistem agama terbesar adalah agama Tionghoa, yang tak hanya terdiri dari ajaran Konghucu dan Taois, unsur-unsur Buddha, namun juga berbagai tradisi lainnya, dan terdiri dari persekutuan dengan Shen, sebuah karakter yang memadukan berbagai dewa-dewa, yang dapat merupakan deitas lingkungan alam. Dengan desain rumah yang cenderung tertutup, orang China merasa lebih aman dan bisa melindungi diri serta keluarganya dari ancaman di luaran. Mayoritas orang Asia Timur memiliki lipatan epikans di bagian mata. Lipatan itu adalah lapisan kulit yang menutupi kelopak mata pada bagian atas. Lipatan itu bisa menutupi sudut dalam mata atau media canthus. Lipatan itu yang menyebabkan mata orang China, Jepang, dan Korea jadi sipit. Legenda mengatakan, bahwa di tahun 2732 sebelum Masehi, seorang pelayan sedang merebus air untuk Kaisar Shennong. Kemudian, tanpa sepengetahuan dari pelayannya tersebut, terdapat daun dari pohon liar yang jatuh ke dalam air yang mendidih itu. Kemudian, pada saat sang kaisar meminum air tersebut, ternyata ia menyukai rasanya yang enak. Lalu, sejak saat itu,
ia sering memasukkan daun itu ke dalam air panasnya, maka terciptalah yang namanya teh. Maka, kemunculan teh pertama kali ada di negara China. Memiliki panjang sekitar 13.170 mil, atau 21.196 km, tembok besar China, atau Great Wall of China, menjadi bangunan terpanjang buatan manusia yang ada di dunia. Tembok besar China ini memiliki usia lebih dari 2.300 tahun, dan dibangun selama berabad-abad oleh 6 dinasti China, yang berbeda-beda. Tembok ini juga menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO, dan juga termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia. China memiliki kemajuan teknologi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Negara ini menjadi pemimpin dalam bidang teknologi seperti kecerdasan buatan, komputer, dan telekomunikasi. Perusahaan-perusahaan teknologi China seperti Huawei, Tencent, dan Alibaba telah menjadi perusahaan terbesar di dunia dalam bidang teknologi. Kain sutera merupakan salah satu produk tradisional China yang terkenal. China telah memproduksi kain sutera sejak ribuan tahun yang lalu, dan menjadi produsen terbesar di dunia hingga saat ini. Kain sutera China dikenal akan kualitasnya yang halus dan warna-warna yang cerah. Kung Fu merupakan seni bela diri tradisional China, yang telah menjadi sangat populer di seluruh dunia. Seni bela diri ini memiliki banyak gaya dan teknik yang berbeda dan terkenal akan gerakan-gerakan akrobatik yang spektakuler. Festival Tahun Baru Imlek adalah festival paling penting di China, dan dirayakan pada bulan Januari atau Februari setiap tahunnya. Festival ini berlangsung selama 15 hari dan diisi dengan banyak kegiatan seperti tarian naga dan singa, makanan khas, dan kembang api. Festival ini juga menjadi waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan merayakan bersama. China memiliki tentara terbesar di dunia, dan anggaran pertahanan terbesar kedua pada 2019. China menggunakan 45 miliar sumpit per tahun. Itu berarti, jumlah pemakai yang fantastis. Bendera Tiongkok mungkin tidak terlihat rumit, tetapi jelas menonjol selama pemilihan. Satu fakta menarik tentang desain bendera China adalah bahwa ia dipilih dari 2.992 entri kekalahan. Warna merah melambangkan revolusi komunis Tiongkok. Sementara itu, bintang menandakan persatuan masyarakat Tionghoa. Pentingnya 4 bintang kecil mengelilingi satu bintang besar adalah bahwa kesatuan harus berputar mengelilingi satu pusat. Warna kuning pada bintang juga melambangkan kekuatan dari berbagai dinasti sejarah. Ini mungkin salah satu fakta sejarah China yang lebih mengejutkan mengingat negara ini tidak begitu terkenal dengan tim sepak bolanya. Meskipun demikian, tercatat bahwa sepak bola diperkenalkan di negara ini lebih dari 2000 tahun yang lalu. Bentuk paling awal dari permainan ini digunakan untuk latihan militer. Permainan ini terutama melibatkan menendang bola kulit yang diisi bulu. Kompetisi adalah hiburan yang sangat dihargai di kamp militer dan istana. Tentu saja, sepak bola telah berkembang secara signifikan sejak saat itu. Piala Dunia FIFA adalah salah satu sumber hiburan bagi mereka yang suka bermain atau menonton sepak bola. Banyak negara percaya bahwa menjadi seorang seniman adalah pekerjaan yang diremehkan dan tidak terlalu terhormat. Namun, kepercayaan ini tidak dimiliki di Tiongkok dalam hal kaligrafi Tiongkok. Bentuk seni ini dihormati di seluruh bangsa dan telah menyebabkan perkembangan bentuk lainnya. Kaligrafi China meliputi ukiran segel, batu tinta, dan masih banyak lagi. Tentu saja, membuat karya seni semacam itu bisa rumit dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menguasainya. Salah satu fakta menarik di China adalah gedung pencakar langit baru dibangun di negara itu setiap 5 hari. Ini berarti 73 bangunan baru dibuat setiap tahun di negara ini. China memiliki ekonomi yang berkembang, sehingga pemerintah menghabiskan banyak uang untuk membuat bangunan unik untuk pariwisata dan keperluan lainnya. Salah satu fakta kontroversial tentang makanan di China adalah penyertaan bahan-bahan yang aneh. Tikus, ular, anjing, dan banyak hewan lain yang jarang dikonsumsi membentuk beberapa hidangan Cina yang ikonik. Jangan biarkan hal ini menghalangi Anda, karena ada banyak pilihan kelezatan yang lebih normal dalam masakan Cina. Karena wilayah dan wilayah geografis yang luas,
negara ini adalah salah satu yang paling beragam dan mendalam dalam hal keahlian memasak. Gunung Fanjingshan adalah salah satu tujuan utama bagi banyak pelancong. Gunung ini bisa didaki untuk menikmati petualangan luar ruangan yang mendebarkan. Penduduk setempat juga percaya bahwa puncak ini adalah rahasia negara yang paling dijaga. Anda bisa menikmati udara segar dan pemandangan estetis setelah mendaki gunung. Terletak di Cina Selatan di Provinsi Guizhou. Cina adalah rumah bagi sungai terpanjang keempat di negara itu. Sungai Yangtze menjadi daya tarik yang terkenal bagi para pelancong karena keindahannya. Panjang sungai adalah 5.797 km. Selain itu, China juga merupakan rumah bagi sungai terpanjang ke-6 di dunia. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai habis. Sampai jumpa di segmen berikutnya.